Jadi teman-teman kalau melihat, oke, di mana adanya altcoin, ya teman-teman juga bisa menerapkan ya strategi seperti yang dilakukan oleh para venture capital besar. Venture capital besar, ya kita ngomong Andreessen Horowitz dan lain sebagainya, mereka ini memiliki strategi dan juga approach di mana mereka ini akan membeli ya banyak sekali altcoin, banyak sekali posisi di market dan mereka melihat altcoin itu seperti bisnis startup. Dia tahu bahwa dari ratusan yang kamu pilih paling hanya 4, 5 atau 10 yang bakal perform, tapi itu udah cukup ya. Kalau kita ngomong ada beberapa ikan emas, oke, di sisa ikan busuk ini ya asal ikan emasnya itu bisa menutup kerugian ya semua ikan busuk kita akan tetap untung di market. Jadi itu pendekatan ya seperti venture capital yang besar dan ya itu adalah strategi yang mereka lakukan. Dan mereka benar-benar involve yang mana nanti akan kita jelaskan. Gimana sih pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para venture capital yang besar. Ini akan menjadi video yang interaktif, di mana saya akan praktik secara langsung. Saya tunjukkan juga website yang memang beneran kita pakai. For your information, ya video ini tidak terafiliasi ya teman-teman dengan berbagai project yang saya gunakan atau berbagai tools ya yang saya mention di sini. Lalu gimana cara mencari altcoins macam smart money di tahun 2025 ini? Nah, pertama, teman-teman harus perhatikan yang namanya naratif. Scroll down di video-video yang bawah, saya udah menjelaskan pentingnya ada narasi, itu mengapa? Karena para smart money ini ingin menggiring kita ke dalam suatu topik yang dibutuhkan oleh dunia. Karena apa? Karena terlalu banyak altcoin yang ada di market, jadi mereka ini harus membungkus sesuatu yang sifatnya ini sophisticated, ya sifatnya ini dibutuhkan, sifatnya ini ada urgensi. Supaya apa? Ya karena terlalu banyak ya koin yang beredar, oke? Itu akhirnya mereka mengelompokkan ke dalam suatu yang namanya naratif. Nah, naratif pun juga ada beberapa ya teman-teman. Misalkan ini, oke? Ini adalah naratif A. Ya, ini adalah naratif B. Nah, ini dibungkus ke dalam suatu naratif ya, berbagai altcoin ini. Dan para smart money, oke, ini tujuan mereka membuat suatu narasi di media. Oke, dengan apa? Ya ini adalah narasi yang dibutuhkan, oke. This is a hot narrative. Itulah mengapa ya naratif A cenderung mengalami kenaikan dan naratif B ya cenderung flat atau cenderung mengalami penurunan. Mengapa? Karena duit dari naratif B itu akan flowing ke naratif A. Token-token dengan naratif B itu cenderung mengalami penurunan ya, semuanya secara indeks mengalami penurunan dan uangnya ya itu akan beralih ke naratif A. Mengapa? Karena para smart money tells the market that it's a hot shit. Ya, it's a hot shit. Oke, artinya apa? Ya kamu harus beat this naratif ya, kamu harus beli uangmu ke narasi ini. Itulah mengapa ada yang namanya money flow di market crypto. Teman-teman kalau nggak paham money flow dan teman-teman nggak bisa trading naratif, saya yakin kamu akan telat ya untuk pull out. Contohnya apa? Sekarang misalkan naratif yang hot itu adalah stablecoin dan juga government regulation. Itulah mengapa berbagai altcoin yang memiliki dua narasi itu ada kecenderungan dia mengalami yang namanya kenaikan. Nah, ada banyak alat ya yang bisa teman-teman gunakan, oke. Di sini contohnya dari Dune Analytics. Ini ada kita bisa melihat ya di sini worst performer dan juga best performer dari berbagai naratif yang ada. Ini saya gunakan ya platform yang gratis yaitu adalah Dune Analytics. Biasanya saya kalau melihat ini ya saya ini pakai yang namanya Kaito, tapi itu berbayar mahal ya sampai 10.000 USD setiap tahunnya. Jadi ini kita coba ya dengan alternatif yang gratis. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ini ada yang namanya naratif index nih. Teman-teman bisa search ya naratif index Dune Analytics di Google dan misalkan ya kita tenggatkan semua atau kita reset dulu semuanya, oke? Nah, di sini ada beberapa naratif yang ingin kita perhatikan, oke, teman-teman. Misalkan di sini kita mau lihat naratif AI. Nah, di sini kita tahu nih pergerakan naratif AI yang mana di sini hot di tahun 2024 awal, kemudian dia mengalami penurunan dan sekarang dia belum mengalami ya atau belum recover ke titik high-nya lagi. Ada dua hal yang bisa teman-teman perhatikan. Pertama, ketika dia udah berada di area yang tinggi atau kita ngomong area overvalue, ada chances ya dia mengalami yang namanya koreksi. Dan sesuatu yang ada di area undervalue atau masih tidur, ini ya kita lihat ya, yang masih tidur ini berpotensi untuk bangun kembali, untuk kembali in the fair value dan kalau dia naik terlalu tinggi, dia akan
fair value atau over value. Nah, kita juga bisa lihat nih beberapa ya. Di sini L1. Nah, L1 juga masih relatif tidur kalau kita lihat dengan awal tahun 2024. Naratif yang lain, misalkan RWE, dia juga belum ya ada di level yang setinggi itu. Nah, jadi pertanyaan ya sebenarnya yang tinggi apa? Nah, misalkan contohnya ini, kita centang MIM. Nah, MIM ini lagi OTW balik lagi ke awal tahun 2025. Jadi kalau kita ya, tenggatkan yang lain, dan kita hanya lihat MIM, nah kita bisa melihat MIM ini menjadi narasi yang sekarang lebih kuat daripada AI, daripada Layer 1, dan juga daripada Depin atau narasi-narasi yang lain. Kenapa? Karena di sini dia udah OTW lagi seperti di awal tahun 2025 ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya kenaikan yang signifikan, oke. Dan MIM ya berpotensi mengalami yang namanya recovery rally, oke. Lalu yang kedua, kita melihat siapa investor yang ada di belakangnya. Jadi smart money rules itu adalah follow other smart money. Mengapa? Karena mereka ini yakin juga nih ya teman-teman, kalau orang yang punya duit ya dan punya brain itu akan ngefollow ya orang lain yang punya duit juga dan juga punya brain. Nah, memang ada yang namanya herd atau perilaku ikut mengikut. Itulah mengapa market itu bisa terjadi. Misalkan ya, smart money A ya, kita ngomong SME ya, dia buy token. Nah, dengan aksi buy-nya smart money A, oke, smart money B, oke, ini dia juga akan membeli token tersebut. Itulah mengapa harganya bisa inflated dan harganya bisa naik terus kemudian di sini smart money C ini juga akan membeli sehingga harga kembali mengalami kenaikan. Karena smart money A ya pasti dia akan berpikir, oke, this token is undervalue ya atau valuasinya ada di bawah market. Kemudian smart money B akan berpikir, nah ini nggak pernah salah nih ya smart money A ini. Oke, saya juga akan melakukan yang namanya pembelian dan seterusnya. Sehingga retail juga bisa melihat aktivitas tersebut. Maka dari itu ada banyak alat ya yang bisa teman-teman gunakan. Ini favorit saya selalu menggunakan yang namanya chain broker, dan chain broker ini adalah alat yang gratis, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan chain broker dan di sini akan kelihatan nih ada berbagai project-project yang mana project-project itu siapa sih yang investasi di balik project tersebut. Contohnya misalkan Arbitrum, yang mana ini adalah solusi layer 2 dan ya di sini dia juga kasih skor ya overall, project fundamental dan sebagainya, dia ranking. Nah, tapi yang ingin saya perhatikan itu bukan itu, tapi siapa sih yang berinvestasi di balik mereka. Nah, di bagian bawah ini bisa teman-teman lihat nih ya investasi Alameda, Pantera, Polychain dan juga Lightspeed Venture. Dan teman-teman bisa bandingin juga ya, misalkan teman-teman bisa lihat juga nih di sini. Pantera ini selain investasi di Arbitrum, mereka investasi di apa aja. Nah, di sini kelihatan nih berbagai project-project yang diinvestasikan oleh Pantera. Nah, ketika teman-teman tahu ya ada suatu project yang itu diinvestasikan oleh 3 atau lebih ya smart money yang levelnya saya ngomong tinggi, punya reputasi yang bagus, berarti ada chances ya project itu akan dinaikkan ya value-nya dengan berbagai cara, dengan media, oke, dengan engagement di influencer, ya dengan berbagai pendekatan-pendekatan yang ada. Dan itulah mengapa ya kalau ada 3 atau lebih orang yang berinvestasi di satu altcoin ya di sini, ini besar chances ya itu akan menjadi altcoin yang besar. Kenapa? Karena kredibilitasnya bagus dan mereka itu atau venture capital yang gede atau perusahaan ya pendana kripto ini, mereka ini cenderung nggak mau yang namanya take losses. Mereka akan gunakan semua uangnya, gunakan semua koneksinya untuk menaikkan valuasi dari project tersebut. Itulah mengapa ya teman-teman kalau ada 3 smart money ya investasi di suatu project, oke. Ngomong saya SMA, ya ini SMB, smart money SMC ya. Di sini dia semuanya membeli ya satu token. Nah, ada chances besar ya token tersebut akan mengalami kenaikan. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Selanjutnya, teman-teman bisa periksa roadmap dari suatu project. Ya, roadmap ini bisa teman-teman cari di CoinGecko, kemudian teman-teman buka website dari projectnya, dan setelah itu ya teman-teman cari di bagian roadmap. Kalau terlalu lama, teman-teman klik Ctrl F, lalu search roadmap. Dan apa sih sebenarnya roadmap? Ya, ini contohnya ini adalah roadmap dari Ethereum. Roadmap itu merupakan suatu lini masa
dalam waktu tertentu, ya kita ngomong waktu yang paling ideal itu adalah 1 tahun, mereka ini ngapain aja sih ya, dari peluncuran, oke, kemudian misalkan ya launching platformnya, oke, mainnet dan lain sebagainya. Ini mereka ini ngapain aja? Terus unlock-nya kapan juga? Di sini kita juga bisa melihat ya kira-kira dari aktivitas A, B, C ya, ini valuasi harganya ini seperti apa. Misalkan dia mau mendekati suatu event yang besar, mereka mau mainnet di sini. Nah, ada kecenderungan ketika projectnya ini mau launching sesuatu, yang launching platformnya, ada chances ya harganya, marketnya itu akan seperti ini ya. Nah, berarti ya kita bisa melihat nih di sini, ini adalah time to buy atau waktunya untuk membeli sebelum dia mengalami kenaikan menjelang event besar yang dilakukan oleh project tersebut. Jadi sangat penting ya untuk teman-teman melihat dan juga ngecek roadmap-nya ini seperti apa. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melihat kompetitor dan juga tren di market yang ada. Mengapa itu penting? Karena kadang satu produk yaitu lebih bagus daripada produk yang lain. Dan kadangkala ya untuk mengalahkan produk tersebut atau kita ngomong market leadernya itu sangat sulit. Jadi teman-teman kalau mau membeli sesuatu itu harus teman-teman bandingkan dulu. Sama lah seperti kamu mau beli sampo di supermarket, kamu lihat dulu ingredients-nya. Kamu mau makan, kamu juga baca dulu kalorinya seperti apa, proteinnya berapa banyak supaya tubuh dan badan kamu ini sehat. Sama juga ya ketika kamu mencari project mana yang bagus. Let's say, oke, saya mau investasi di layer 1. Mengapa tesisnya? Kalau Bitcoin breakout dan kemudian altcoins getting bid atau orang akan membeli altcoins, yang pertama gerak itu adalah layer 1. Mengapa? Karena layer 1 ini adalah jaringan di mana berbagai token-token itu dibangun. Ya, misalkan kamu punya tesis, oke, Bitcoin akan naik. Nah, setelah Bitcoin, money flow itu akan kemana? Money flow itu akan ke layer 1. Nah, pertanyaannya di sini nih, layer 1 apa yang kamu beli? Karena layer 1 ini ada banyak ya, ada A, ada B, ada C, ada D. Mungkin yang di list di D ini performanya ini jauh lebih bagus daripada yang A. Oke, kenapa kok lebih bagus ya? Kamu lihat yang namanya matrix. Berapa TVL-nya? Berapa active user-nya? Berapa trading volume-nya? Itu yang menentukan ya mengapa D ini lebih bagus dari A. Mungkin A ini valuasinya lebih gede ya. Tapi itu belum berarti dia itu lebih bagus daripada yang D. Oke? Dan untuk seperti itu, ya, atau caranya gimana, saya ini selalu membuat atau melihat perbandingannya dengan data di token terminal. Jadi teman-teman bisa akses ya di Google. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini token terminal. Nah, ini ada beberapa ya naratif yang dijelaskan ya. Di sini mana yang oke, mana yang enggak, dan oke, kita bisa lihat di sini ya bagian market sektor. Nah, di sini ada beberapa sektor ya teman-teman. Oke, dan kita langsung ke sektor yang kita mau cari. Di sini ada layer 1, infrastructure, DeFi, oke, asset management dan lain sebagainya. Tapi secara spesifik kita mau breakdown ya. Layer 1 mana yang terbaik? Nah, kita bisa klik di sini, blockchain layer 1. Nah, ini ada overview beberapa layer 1 yang gede ya, Solana, Near Protocol, BNB, Tron, Bitcoin, Polygon, Ton, etc. Nah, di sini, oke, ada beberapa layer 1 yang bisa kita lihat. Oke, di sini dia memang ada sortiran tertentu ya, dari apa? Active address monthly-nya, kemudian market cap ya secara keseluruhan. Kalau kita lihat dari yang market cap paling tinggi ya. Nah, itu jawabannya adalah Bitcoin, Ethereum, dan juga XRP. Tapi seperti teori yang saya jelaskan tadi, oke, kalau ini dilihat dari valuasi, yang gede itu belum tentu yang terbaik. Kalau misalkan ya di sini kita udah nggak lihat itunya, oke, nggak lihat market cap-nya, kita bisa melihat misalkan aktif address ya secara monthly ini seperti apa. Nah, terlihat bahwa Solana itu malah jauh lebih aktif ya daripada Ethereum. Padahal Ethereum itu ada di posisi kedua. Itu menunjukkan apa? Orang lebih banyak pakai Solana. Jaringan Solana itu lebih sibuk, lebih banyak digunakan orang untuk transaksi, untuk bikin meme coin, untuk bikin project DeFi, untuk bikin project AI daripada Ethereum. Tapi kan Ethereum memang kapitalisasi pasarnya itu lebih gede. Ya kalau kita ngomong Ethereum itu lebih institutional friendly. Institusi ya itu memang pilihannya itu ETH. Tapi kalau retail
itu pilihannya selalu Solana. Mengapa? Ya karena Solana ini biayanya jauh lebih murah. Jadi ini contoh ya, kita gimana sih caranya melihat Layer 1. Itu dari matriks penggunaan, ya ini kita bisa lihat juga ya dari trading volumenya. Misalkan kita sortir di sini. Justru yang tinggi ya trading volumenya itu adalah Sei Network. Mengapa? Ya dia trading volumenya tinggi. Berarti dalam waktu 1 bulan terakhir, orang lebih banyak memperdagangkan Sei. Itu menunjukkan apa? Ya kalau ada aktivitas di sana. Trading volume itu mengalami spiking kalau biasanya dia sepi, teman-teman. Ya, sepi, tiba-tiba dia mengalami kenaikan yang namanya volume. Itu terjadi ketika ada bid yang masuk atau ketika ada orang yang membeli token Sei untuk berinteraksi dengan blockchain dari Sei. Karena ingat teman-teman, ya, the whole value of Layer 1 itu adalah interaksi dengan jaringannya. Jadi banyak orang yang menggunakan token Sei untuk melakukan yang namanya transaksi, sehingga ada chance ya ekosistem di Sei yaitu mengalami kenaikan. Itu kalau kita lihat ya dari perspektif token trading volume. Dan nanti teman-teman bisa lihat juga ya active user dan metrics-metrics yang lain di token terminal. It's a free apps ya, a free website yang bisa teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya teman-teman harus lihat ada berapa banyak unlock lagi ya. Apa sih sebenarnya unlock? Oke. Unlock itu adalah suatu mekanisme ya, gambarnya gini kayaknya. Nah, unlock itu suatu mekanisme di mana ketika ya suatu token melakukan yang namanya TGE ya atau tokennya itu dirilis ke publik, oke? Secara otomatis ya protokolnya itu mengunci beberapa token yang dimiliki. Supaya apa? Supaya para developer, para pengembang itu mereka itu tidak memperoleh semua token yang ada 100%. Ya. Kalau misalkan pengembang ini ketika token itu rilis, dia dapat 100%, itu sama aja kayak kamu bangun rumah di developer, lalu uangnya udah kamu bayar full cash. Yang terjadi apa? Developernya akan malas-malasan ngerjain itu. Kenapa? Karena duitnya udah saya terima kok. Leverage-nya ada di saya dong, kalau saya nggak mau ngerjain. Nah, itu yang terjadi. Oke? Sehingga apa? Ya teman-teman, itulah mengapa unlock itu diciptakan. Dan unlock itu diciptakan secara bertahap. Dalam beberapa bulan tertentu, tokennya itu yaitu akan diberikan ke developer. Ya, kita ngomongnya itu adalah cliff unlock. Ya, ada banyak sekali unlock, ada linear unlock, ada juga yang namanya cliff unlock. Nah, berbagai unlock ini, ya ini harus teman-teman perhatikan. Karena sesuai hukum dengan supply and demand, teman-teman harus paham. Semakin banyak supply yang ada di market, token itu menjadi semakin tidak memiliki nilai atau token itu menjadi semakin tidak berharga. Kalau supply itu mengalami kenaikan, ya value itu mengalami penurunan. Mengapa? Karena terlalu banyak jumlah yang ada di market. Begitu juga sebaliknya. Kalau supply itu ya mengalami penurunan, value itu mengalami peningkatan. Itulah mengapa ya di sini berbagai developer itu banyak sekali melakukan yang namanya adalah token buyback. Jadi dari revenue yang mereka dapatkan dari protokolnya, mereka ini membeli kembali token yang ada di market. Supaya apa? Harganya itu, ya ini price itu mengalami kenaikan dengan buyback ya. Kita ngomong buyback method. Jadi mereka membeli token yang ada di market, tujuannya apa? Ya supaya supply-nya yaitu menjadi berkurang. Karena supply-nya akan mereka absorb, yang mereka beli langsung di market sehingga value-nya cenderung mengalami yang namanya kenaikan. Nah, di sini juga ada platform di mana teman-teman bisa melihat ya unlock. Ini adalah Insight Unlock. Nah, teman-teman bisa melihat data token unlock itu dari website Tokenomics ya. Di sini kelihatan nih, oke. Cliff unlock in the next 7 day. Ya, ini tadi kan saya udah jelaskan ya, teman-teman. Kalau supply yang ada di market yaitu berkurang, ya value dari token itu akan naik dan juga harga ini mengalami kenaikan karena buyback. Kadangkala ya, mereka ini juga melakukan yang namanya events menjelang yang namanya unlock itu. Supaya apa ya, ketika dia unlock ya developer ini nggak jual di harga yang murah. Dan kita udah cover juga ya banyak strategi mengenai cliff unlock trading yang nanti akan kita bahas ya lebih lanjut. Jadi di sini kelihatan nih teman-teman. In the next 7 day atau 7 hari ke depan token ZRO ini akan melakukan ya unlock sebanyak 23% ya. Sehingga apa? Ya kita expect ya kadang ada memang yang namanya potensi penurunan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya di bagian kanan ini projection ya. Every few months ya itu selalu ada yang namanya token unlock.
Dan token unlock itu berpotensi ya teman-teman memberikan yang namanya shock ya ke dalam harga, kecuali dia yang membuat yang namanya berbagai event untuk menarik ya orang untuk membeli token tersebut.